Indonesia kembali melangkah dalam program transisi energi. Setelah B20, B30 hingga B40, kini pemerintah resmi meluncurkan biosolar B50. Pemerintah menyebut penggunaan B50 akan mengurangi impor solar, menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Namun peluncuran B50 ternyata juga memunculkan berbagai pertanyaan. Lalu sebenarnya seperti apa untung dan rugi penggunaan B50? B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri dari campuran 50% solar dan 50% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit. Program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan mandatori biodiesel yang sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah mulai menerapkan B20 pada 2018, kemudian meningkat menjadi B30, B40 hingga kini menjadi B50. Semakin besar angka di belakang huruf B, semakin besar pula kandungan biodiesel di dalam bahan bakar tersebut. Peluncuran resmi B50 dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026 di rest area KM 57 Karawang, Jawa Barat. Atas segala karunia, atas kesehatan, atas nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini dalam acara yang bersejarah, yaitu peluncuran mandatori biodiesel B50. Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Sulit untuk kita makmur. Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target 4 tahun, kita telah berhasil dalam 1 tahun. Meski mulai didistribusikan sejak awal Juli secara bertahap, pemerintah memberikan masa transisi selama 3 bulan agar badan usaha dapat menghabiskan stok B40. Artinya, mulai Oktober 2026, seluruh SPBU di Indonesia ditargetkan sudah menjual biosolar B50. Lalu, siapa yang dapat menggunakan bahan bakar ini? B50 hanya diperuntukkan bagi kendaraan bermesin diesel, mulai dari mobil penumpang diesel, truk logistik, bus, kereta api, kapal, alat mesin pertanian hingga alat berat. Sedangkan kendaraan berbahan bakar bensin sama sekali tidak dapat menggunakan B50. Dalam peluncuran resmi B50, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa program ini menjadi salah satu tonggak penting menuju kemandirian energi nasional. Menurut Bahlil, untuk pertama kalinya Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar karena kebutuhan dalam negeri kini dapat dipenuhi melalui pemanfaatan biodiesel berbasis minyak sawit. Pemerintah menilai langkah ini bukan hanya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dari luar negeri, tetapi juga memperkuat pemanfaatan sumber daya alam yang diproduksi di dalam negeri. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap sektor energi menjadi lebih mandiri sekaligus memberikan nilai tambah bagi industri sawit nasional. Nah sekarang bagaimana sih posisi BBM kita? Bapak Ibu semua tahu nggak konsumsi kita sekarang solar? Total konsumsi kita solar itu 39 juta kiloliter.
39 juta kiloliter. Dari 39 juta kiloliter itu, kemarin B40 itu 40% pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40. Mandatori B10 sampai B40 dilakukan sejak 2016. Ini tujuannya apa dulu? Harga petani sawit lagi turun untuk menjamin market agar petani sawit kita harganya bagus, maka dilakukanlah hilirisasi terhadap konsumsi domestik. Yang namanya B10, kemudian harga petani bagus menjadi B40. Walhasil perang, kita kan tidak pernah tahu. Ternyata dengan B10 sampai B40 yang besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Dan mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Ini. Jadi dengan B50 ini 50% kita, kan kita konsumsi kita kan 50% dari solar, itu kurang lebih sekitar 300.000 barel per day yang bisa kita cover. Jadi artinya impor solar, impor crude kita yang 1 juta barel per day itu tinggal sekitar 700.000 barel per day, karena 300.000 barelnya itu dikonversi dengan B50 FAME itu. Nah ini kan kalau tidak dapat minyak di laut, tidak dapat minyak di darat, ya dapat minyak tumbuhan saja. Saya lagi pikir-pikir ya, kalau begini bisa, Pak Presiden perintahkan kalau memang ini bisa nggak kita buat B70, B80, tinggal kita tambah lahan. Tapi begitu kita mau tambah lahan, ada yang nggak setuju lagi, bikin pesta apalah kira-kira gitu ya. Dan begitulah kira-kira. Ini orang-orang ini nasionalis ya tidak ya, atau suka impor-impor aja. Pemerintah memiliki alasan besar di balik kebijakan ini. Selama bertahun-tahun Indonesia masih mengimpor solar untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Melalui peningkatan penggunaan biodiesel, pemerintah berharap ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi secara signifikan. Menurut pemerintah, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga sekitar 170 triliun rupiah. Selain itu, penggunaan bahan bakar nabati juga disebut dapat memperkuat industri sawit nasional, membuka jutaan lapangan pekerjaan sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca. Dari sisi lingkungan, biodiesel juga dinilai lebih ramah karena berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui. Karena itulah, pemerintah menyebut B50 sebagai salah satu langkah menuju swasembada energi. Namun di balik manfaat tersebut masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Polemik B50 datang dari sejumlah organisasi petani sawit yang menyampaikan keberatan. Mereka menilai pembiayaan program biodiesel berpotensi berdampak pada harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Kekhawatiran muncul setelah pemerintah menaikkan pungutan ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebagai salah satu sumber pendanaan program biodiesel. Menurut Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia atau POPSI, kebijakan tersebut dikhawatirkan akan menekan harga jual hasil panen petani. Sementara pemerintah berpandangan bahwa penguatan program biodiesel justru akan memperbesar penyerapan minyak sawit di dalam negeri sehingga dapat menjaga stabilitas industri sawit nasional. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian memunculkan perdebatan hingga saat ini. Pada akhirnya, B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dan impor solar. Di satu sisi, kebijakan ini menawarkan peluang penghematan devisa, peningkatan penggunaan energi terbarukan, serta penguatan industri sawit nasional. Namun, di sisi lain masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Mulai dari kesiapan kendaraan, biaya perawatan hingga dampaknya terhadap sektor industri dan petani sawit.
Keberhasilan program B50 nantinya tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan bakarnya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjawab berbagai persoalan yang muncul selama masa transisi. Karena pada akhirnya, transisi energi bukan hanya soal mengganti jenis bahan bakar, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.